sering diperbuat seperti itu? Enggak juga, Pak. Jadi Gara-gara itu aku makan, aku pukul dia nggak sadar, Pak. ya, tapi itu kan sudah luar biasa itu kalau apa seperti itu. Iya, Pak. Kau menyesal muatnya ya? Aku menyesal, Pak. Aku menyesal, Pak. Karena aku masih kecil, Pak. Yalah, tapi tidak kau pertanggungjawabkanlah perbuatan itu ya. Terungkap sosok M. Ali alias MA 29 tahun. Pelaku pembunuhan terhadap istrinya Ananda Isnaini Putri 20 tahun di Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan pada Senin 2 Februari. Menurut keterangan warga, pelaku dikenal sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap korban. Bahkan pelaku tidak sungkan-sungkan melakukan tindak kekerasan meski dilihat langsung oleh warga. Tetangga yang menyaksikan mengaku tidak berani ikut campur karena takut lantaran fisik pelaku yang terbilang besar dan bertato. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel Simamora turut mengungkap sosok MA pada Selasa 3 Februari yang menyebut jika pelaku ternyata memiliki 3 orang istri. Adapun dari informasi yang diperoleh Tribun News, lokasi tempat korban meninggal yakni di Kelurahan Sidodadi, Kisaran Barat, bukanlah kediaman dari korban. Korban diketahui tinggal di dekat Rusunawa Kisaran, Blok 2, lantai 4. Selama hampir 2 tahun korban tinggal di sana, ia kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dari pelaku. Bahkan korban kerap dipanggil sang suami hanya untuk beres-beres rumah, bukan untuk tinggal di rumah yang ia beli tersebut. Sering diperbuat seperti itu? Enggak juga, Pak. Jadi Gara-gara itu aku makan, aku pukul dia nggak sadar, Pak. ya, tapi itu kan sudah luar biasa itu kalau apa seperti itu. Iya, Pak. Kau menyesal muatnya ya? Aku menyesal, Pak. Aku menyesal, Pak. Karena aku masih kecil, Pak. Yalah, tapi tidak kau pertanggungjawabkanlah perbuatan itu ya. Bapak ceritanya kurang istrimu sampai kau bikin seperti itu. Kalau Bapak kesal aja dia pergi. Itu aja. Meyakinkan hakim yang lebih meringankan nantinya. Ya, karena kasihan kan punya anak dan dia. Oke, Ali. Apalah alasanmu melakukan itu? Sadar. Tengkaran hebat ini bahkan berujung dilakukannya penganiayaan oleh MA terhadap AIP. Kemudian setelah si AIP ini menjadi korban dan dia merasa tersengal-sengal, dibawalah si korban ini oleh si pelaku tadi ke rumah sakit umum Kisaran. Sampai di Kisaran dinyatakan sudah meninggal dunia. Mendapatkan informasi itu, kemudian kami turun ke lapangan mencari tahu apa sebab dan musababnya. Si pelaku awalnya tidak mengakui perbuatannya dan dia hanya mengatakan si korban terjatuh dari sepeda motor. Kemudian dia minta supaya jenazah bisa segera dibawa pulang ke rumahnya. Jenazah dibawa pulang. Peristiwa tragis menimpa seorang wanita muda bernama Ananda Isnaini Putri 20 tahun di Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Ia tewas setelah diduga dianiaya oleh suaminya sendiri M. Ali 29 tahun di rumah mereka yang berada di Kelurahan Sidodadi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan sebelum kejadian, korban ini sempat berselisih dengan pelaku. Ananda bahkan sempat melarikan diri ke rumah orang tuanya di Tanjung Balai. Namun tak lama kemudian, ia dijemput kembali oleh sang suami dan dibawa pulang ke Kisaran. Beberapa jam setelah itu, keluarga korban menerima kabar mengejutkan dari pihak kepolisian bahwa Ananda telah meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora membenarkan peristiwa tersebut pada Rabu 4 Februari 2026. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan tubuh korban penuh memar, terdapat patah tulang rusuk serta robekan pada organ hati. Awalnya pelaku sempat berkilah dengan mengatakan korban jatuh dari sepeda motor, namun tanda-tanda luka yang ditemukan tidak sesuai dengan pengakuan tersebut. Setelah dilakukan komunikasi dengan keluarga, akhirnya jenazah korban disetujui untuk diotopsi. Dari keterangan saksi, pasangan ini diketahui sering bertengkar hebat. Korban bahkan pernah mengungkapkan penyesalan atas pernikahannya kepada seorang teman dekat. Polisi menduga pertengkaran yang kembali terjadi berujung pada aksi kekerasan fatal. Immanuel mengungkapkan pelaku sempat mencelupkan kepala dan tubuh korban ke dalam bak air hingga korban kesulitan bernapas. Setelah korban lemas, pelaku kembali memukulinya hingga akhirnya korban meninggal dunia. Menjelaskan bahwasanya korban atas nama AIP ini merupakan orang dekat daripada pelaku. Di mana sebelumnya pelaku yang berinisial MA ini menjemput si korban ke Tanjung Balai untuk mau berbicara dengan si korban ini. Dia permisi dari orang tuanya dengan alasan mau menyelesaikan masalah. Kemudian dijemputlah si korban ini dari Tanjung Balai, dibawalah ke rumahnya yang berada di Kisaran, di daerah Kisaran Timur. Setelah dibawa ke rumahnya, kemudian di antara mereka terjadi pertengkaran hebat. Pertengkaran hebat ini bahkan berujung dilakukannya penganiayaan oleh MA terhadap AIP. Kemudian setelah si AIP ini menjadi korban dan dia merasa tersengal-sengal, dibawalah si korban ini oleh si pelaku tadi ke rumah sakit umum Kisaran. Sampai di Kisaran dinyatakan sudah meninggal dunia. Mendapatkan informasi itu, kemudian kami turun ke lapangan mencari tahu apa sebab dan musababnya. Si pelaku awalnya tidak mengakui perbuatannya dan dia hanya mengatakan si korban terjatuh dari sepeda motor. Kemudian dia minta supaya jenazah bisa segera dibawa pulang ke rumahnya. Jenazah dibawa pulang ke rumah, kami melihat ada tanda-tanda tidak sesuai dengan penyebab kematiannya. Ada luka lecet dan memar yang menurut kami telah terjadi kekerasan terhadap tubuh korban. Selanjutnya kami mencoba berkomunikasi, tapi si pelaku tidak berkenan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Kami melakukan komunikasi dengan orang tua si korban. Akhirnya orang tua korban menyatakan bersedia terhadap anaknya untuk dilakukan otopsi. Kemudian korban kita bawa ke rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan otopsi. Sambil kita melakukan penyelidikan dan keterangan saksi-saksi, didapat informasi bahwasanya antara korban dengan pelaku memang telah terjadi pertengkaran yang sangat hebat, dan bahkan si korban sudah pernah ngomong ke salah satu temannya bahwasanya dia sepertinya ada penyesalan terhadap upaya yang dilakukannya tadi itu yang mengakibatkan si korban meninggal dunia. Sehingga berdasarkan keterangan itu kami dalami keterangan saksi mengatakan bahwasanya si korban telah meninggal dunia yang diakibatkan oleh si pelaku. Dengan dasar itu kemudian kami dalami keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang lainnya. Si pelaku akhirnya mengakui dan kemudian si pelaku kami amankan dan kami bawa ke kantor untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Nah, untuk hasil pemeriksaan si suaminya ini, dan artinya apa penyebab pertengkaran itu, Dan? Bisa ada sedikit galian dari suaminya ini, Dan? Baik. Jadi menurut suaminya dia merasa kesal istrinya ini tidak bisa diatur. Dia sempat tidak melarang istrinya untuk tidak pergi, tapi istrinya tetap pergi, sehingga dia kemudian marah. Dan akhirnya pertengkaran hebat terjadi di antara mereka dan berakibat penganiayaan. Dalam penganiayaan itu apa pengakuan si tersangka? Menggunakan apa, Dan? Dia hanya menggunakan tangannya, namun tubuh dan kepala korban sempat dia masukkan ke dalam air, ke dalam bak, sehingga hal tersebut membuat si korban menjadi tersengal-sengal dan tidak bisa bernapas dengan tenang, dan akhirnya dipukuli oleh si pelaku dan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, setelah ini si suami kan udah jadian tersangka, nih, Ya.
Pasal apa yang kita kenakan? Pasal yang kita kenal adalah pasal 458 subsidiar pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.